Oke teman-teman, sekarang peralatan sudah saya rangkai ke komputer dengan menggunakan kabel USB mil to mil tadi itu. Coba ikuti detailnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Erik Herianto. Kali ini kita akan unboxing kembali. Nah, ini teman-teman, mixer dari produk Ashley Premium 6. Rencananya kita kemarin ingin beli yang Premium 4, tapi ternyata kosong, banyak yang kosong di marketplace. Jadi kita terpaksa membeli yang Premium 6. Bedanya yang Premium 6 ini ada 6 channel, tapi yang Premium 4 4 channel. Sebenarnya yang 4 channel pun kita sudah cukup. Tapi karena yang ready kebanyakan Premium 6, kita tidak apa-apa, terpaksa membeli yang Premium 6. Harganya di kisaran 750, kalau tepatnya ini kita dapat 735. Yang Premium 4 itu kisaran 580 sampai 650-an. Oke, ikuti video saya ya teman-teman. Unboxing kali ini. Oke teman-teman, kita bongkar produknya. Dari pengiriman menggunakan kabel lengkap yang cukup tebal, mudah-mudahan aman. Ini kita cover aja bagian kabel lengkapnya. Kita kemarin membeli ini tujuannya sih untuk mendapatkan soundcard audio. Sebenarnya kita sudah punya yang model V8 dari Tab Studio itu, tapi itu dipakai untuk komputer yang lain, butuh tambahan alat lagi. Cuman kalau kita belinya sama-sama soundcard V8, jadinya kita punya alat double tetapi fungsinya sama. Nah, kayaknya kita tambah alat dengan fungsi yang kurang lebih tujuannya untuk soundcardnya tercapai, tapi mungkin bisa digunakan untuk hal lain. Jadi pilihan mixer Ashley ini itu karena di dalamnya informasinya sudah ada soundcard atau bisa langsung kita gunakan untuk recording ke komputer. Nah, itu yang membuat kami memutuskan untuk membeli mixer. Selain itu, karena ini mixer dalam bentuk yang tidak terhubung komputer, ini pun jelas pasti bisa untuk fasilitas misalnya karaoke. Jadi nanti kalau anak-anak ingin menggunakan buat karaoke, bisa lah kita gunakan untuk karaokean. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini nanti ada 4 channel untuk mixer yang mono dan 2 untuk yang stereo. Oke, kita buka lagi dari Ashley. Ini ada pembukaan di sini. Ya, coba Cian agak ke belakang. Cian bantu, tarik dari sini. Yuk, terus tarik, bisa nggak? Wok. Ini soundcard mixer kita. Ada apa aja? Ada barang. Ini ada misalnya, tunggu dulu sayang. Ini ada buku petunjuk sama kartu garansi. Oke, ini kotaknya seperti ini. Jadi kertasnya kertas standar. Kita turunkan dulu.
Ini diamankan dengan pelindung seperti ini. Lumayan besar. Nah, ini pelindungnya seperti ini. Kita turunkan juga. Nah, yang di belakang ini adaptornya. Tipenya seperti ini kabelnya. Jadi mudah-mudahan nggak akan mungkin salah untuk mencolokkannya. Terus ini mixernya lumayan besar. Wah, lumayan besar. Jadi kalau yang premium 4 ini hanya segini kira-kira. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya ketambahan 2 sub lagi untuk channel mixernya. Ini menggunakan colokan combo. Yang lain, nah ini mono yang combo, jadi bisa colokan yang XLR dan yang ini standarnya. Ayah, ini buat masukin. Ini nanti kalau kita menggunakan ini nanti. Jadi kan ini ada input yang selain dari channel mono LR ini yang stereo, nanti juga jadi mono LR atau stereo ini nanti juga bisa lewat USB, lewat Bluetooth. Nah, kalau lewat Bluetooth berarti channel yang ini nggak bisa dipakai. Ada satu channel yang nggak bisa dipakai. Terus kita nanti bisa dengan cara menekan, nah ini seperti ini, atau melepaskannya, tergantung nanti yang digunakan input yang mana. Ini channelnya. Ini channel mixer, ini mixernya. Terus ini ada equalizernya. Oke, ini bentuk barangnya seperti ini. Secara umum fisiknya sampai dengan aman. Mudah-mudahan nanti kita rakit juga aman. Oke teman-teman, kita coba rakit. Yang pertama tentunya harus ada powernya modelnya seperti ini, adaptornya. Terus ini bentuknya seperti ini. Kalau ada salah satu sisi yang berlubang, kemungkinan tidak akan salah memasang. Jadi ini bisa tinggal colok aja ke sini. Saya kira nggak akan bisa, kalau nggak pas nggak akan masuk. Jadi cukup aman biasanya. Terus kita putar. Oke, mix sudah, adaptor sudah. Terus ini kita punyanya speaker aktif. Karena ini colokannya yang kecil, kita sambung. Ini yang 3,5 kita sambung ke yang 6,5. Kita nggak ada yang LR, kita gunakan yang pun aja. Terus ini kita masukkan ke mic atau masukkan satu atau lem satu. Ini dari TAF mic kondensernya teman-teman. Kita gunakan mic kondenser dari TAF yang BM 8000. Tapi bawaannya itu kabelnya itu seperti ini. Ini bawaannya teman-teman. Nah ini memang supportnya hanya untuk TAF seperti Soundcard V8, jadi bisa langsung colokan yang kecil seperti ini. Cuman kalau tipe kondenser yang ini sepertinya menurut informasinya tidak bisa kalau hanya digunakan colokan konverter seperti ini, karena ini kondenser butuh power phantomnya. Nah, butuh power phantomnya itu diambil dari model colokan yang XLR. Jadi kita beli sendiri kabel XLR-nya. Nah, yang bawaan dari TAF tidak bisa digunakan. Belum tahu, kayaknya tidak bisa. Nanti kita coba. Nah, jadi ini kita sudah sama, masukkan saja seperti biasa. Terus ini yang bagian XLR-nya untuk yang cowoknya. Oke, ini sudah terakit. Oh ya, ini saya juga membeli
USB-nya ini sama-sama male atau sama-sama cowok. Nanti ini digunakan untuk terkoneksi ke komputer, karena di komputernya juga cewek, maka harus kita belikan cowoknya. Terus yang di sini kebetulan juga cewek, jadi cewek-cewek semua, maka harus cari yang USB model cowok semua. Kalau yang standar cowok-cewek tidak bisa dipakai. Jadi ini nanti ke sini, terus baru ini yang ke komputer. Oke, kita coba pasang powernya. Dan nanti kita akan coba gunakan Bluetooth-nya. Ini tombol powernya ada di belakang. Oke teman-teman, alat sudah tertancap di listrik dan sudah kita nyalakan. Kali ini kita akan mencoba dari mode blok USB, kita gunakan mode yang Bluetooth. Jadi nanti kita akan mendapatkan suara dari HP, kita koneksikan ke Bluetooth-nya. Nah nanti mode USB-nya harus diaktifkan supaya dia menangkap dari blok sini. Caranya ini yang bagian tekan ke bawah. Nah maka nanti mixer ini secara otomatis dia terkoneksi dengan blok USB. Kalau ini ke atas berarti nanti akan dengan blok yang channel 5 dari 6 ini, yang mono LR. Oke, coba dinyalakan HP-nya. Coba tolong. Nah ini untuk pairingnya sama dengan di HP-nya ini di bagian mixernya yang bagian kanan ini ada mode. Nah nanti ambil mode Bluetooth terus di pairing ke HP seperti umumnya pairing aja, terus diputar, nanti inputnya akan masuk ke sini, bisa diatur lewat sini. Ini volumenya. Terus speakernya ini saya ambil dari phone dengan bantuan konverter kabel, karena ini yang jack 3,5. Saya harus membeli kabel dengan jack yang ini. Konverternya seperti ini. Ini yang untuk 3,5 ke 6,5. Jadi nanti tinggal gini. Terus volumenya bisa diatur dari sini. Nah, itu ke arah speakernya. Ini untuk inputnya. Ini keluarnya. Oke, untuk Bluetooth-nya berfungsi. Oke, teman-teman, sekarang kita coba untuk bagian line 1 atau mic 1. Kita gunakan dari mic condenser merek TAF, yang sebenarnya ini juga tambahan. Kita udah punya 2 di sana juga. Tapi untuk colokannya harus menggunakan SLR. Nah, kita coba sekarang hasilnya bagaimana. Kita aktifkan Phantom karena ini mic condenser, dan kita coba untuk gainnya ini volumenya. Terus yang lain adalah high, mid, low, dan channel effect. Efeknya nanti pilih di sini seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini ada banyak pilihan efek. Nanti selengkapnya saya pelajari, karena ini hanya untuk unboxing saja. Kita aktifkan salah satu aja, terus misalnya seperti ini, pilih nomor 1 misalnya, ditekan ke bawah. Nah, setelah berhenti berkedip, ini otomatis efek ini yang berfungsi. Nah, nanti pengaturan efeknya di sini. Channel ini mau dikasih efek. Nah, di bagian efek ini. Oke, kita coba. Mic-nya ini Phantom sudah nyala. Tes.
outputnya kita tambah. Tes. Nah, ini bagian volumenya kita tambah. Tes. Ya, itu sudah masuk teman-teman. Tes. Nah, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Kalau mau tambah efek, misalnya kita acak aja, misalnya ini efek 5, coba apa? Ini kita besarkan. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, gitu caranya. Saya belum bisa membacanya, terlalu kecil teman-teman, nanti saya pelajari dulu. Oke, ini caranya efek. Ini dipilih, misalnya coba 6 7. Ini kalau nggak salah ada 16 dSP. Jadi ini nanti totalnya ada 16 efek. Coba 1 2 3. Nah, ini sampai 16. Jadi ini model 16 dSP. Oke, tes 1 2 3. Tes 1. Nah, seberapa besar fungsi efeknya? Tes. Nah, ini efek volumenya di sini. Tes 1. Nah, itu delay ya. Tes. Nah, ini jadi untuk input tesnya dia juga bisa, output tesnya juga bisa diatur di sini, volume tes, volume volume efek luarnya. Terus ini volume efek terhadap mic yang ini, seberapa menggunakan intensitas efeknya. Oke, yang mic ini berfungsi teman-teman. Cukup lumayan nyalanya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, tes 1 2 3. Oke. Untuk yang mic yang lain, saluran yang lain saya kira fungsinya sama. Bisa mic condenser maupun yang dinamik. Oke teman-teman, sekarang peralatan sudah saya rangkai ke komputer dengan menggunakan kabel USB mil to mil tadi itu. Coba ikuti detailnya, saya akan coba bantu untuk dengan memperlihatkan lewat kamera ini. Oh ya, semua untuk yang sesi ini terakhir ini, semua sudah saya rekam langsung dengan BM 8000 dan atau kemungkinan alat yang akan tertancap nanti. Dan saya kontrol, saya kontrol suaranya dari sini, tidak saya masukkan ke speaker karena nanti akan balik. Jadi saya gunakan, sini teman-teman saya jelaskan. Sekarang posisinya yang menyala adalah yang BM 8000 di channel 1, alatnya ini. Jadi nanti ini sudah saya maksimalkan untuk merekam. Untuk volume yang lain teman-teman bisa nolkan semua aja. Jadi channel 2 ini saya gunakan untuk terhubung dengan soundcard V8 yang saya punya, yang saya ceritakan tadi, yang bisa punya efek suara, misalnya cocok untuk podcast sederhana. Terus yang channel 3 dan 4 sementara kosong. Channel channel 340, channel 56 ini memakai 6 dari 6 yaitu PC. Jadi nanti pengaturan input dari PC akan diatur dengan channel yang bagian ini. Yang ini berarti tidak saya fungsikan. Terus yang ini terhubung dengan ini pengontrol atau headset saya. Jadi saya bisa mendengarkan tanpa suaranya balik lagi ke mic. Apalagi? Jadi ini volume utamanya, ini nanti terkait dengan volume utama untuk rekamannya. Jadi misalnya teman-teman mau menginput bagian ini, ya otomatis ini yang keras, ini yang keras untuk yang berikutnya. Atau mau ambil suara dari musik komputer, ya berarti ini yang harus dinyalakan sama komputernya putar suara. Jadi nanti terekam, suara yang ada di komputer akan terekam. Nah,
karena colokan konverternya ini cuman punya 2, jadi yang ini sebenarnya ada satu lagi mic clip on yang seperti ini dari Boya. Nah, ini dari Boya sudah saya pasangkan juga, tapi langsung saya masukkan ke input di soundcardnya, soundcard yang V8. Ya, kalau hal ini terserah teman-teman ya, kreativitas teman-teman dalam merangkai. Bisa jadi ini yang untuk merekam ke komputer, soundcard V8-nya ini dibalik bisa juga, atau yang saya lakukan sekarang ini yang ke komputer, ini yang masuk ke input line 2. Nah, ini suara dari BM 8000-nya. Coba kita cek BM 8000-nya kita nolkan, ya makin hilang suaranya. Ini indikator dari perekaman. Kalau ini kita kurangi juga otomatis menurun. Nah, tes, halo. Oke, kita coba. Halo. Tes. Halo. Kalau power yang dari soundcard V5-nya yang masuk ke sini, powernya kurang kuat, jadi mungkin suaranya agak kurang terdeteksi di telinga saya. Nggak tahu nanti hasil rekamannya gimana. Tapi ini ada efek-efek suara yang biasanya saya butuhkan di podcast, ini bisa dimanfaatkan ke sini. Nah, itu yang V8-nya. Saya naikkan lagi yang speaker utamanya supaya suara saya lebih terdengar jelas. Yang ini saya matikan. Nah, bagaimana kalau yang dari komputer? Nah, ini suara dari komputer, koneksinya sama dengan USB ini, tetapi nanti dia pengaturan masuknya ini lewat yang channel ini, dengan catatan ini harus ditekan ke bawah supaya terhubung dengan blok USB. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalnya di bagian ini kita setel aja misalnya YouTube ya. Oke, ini saya masuk YouTube. Nah, ini sebenarnya komputernya sudah menyala, tapi karena bagian volume masuk ke alatnya belum dinaikkan, maka nggak akan terdengar. Di di headset saya juga nggak terdengar. Nah, ini saya keraskan. Untuk equalizernya teman-teman bisa gunakan ini. Ini kebetulan saya masih di middle semua, nih di tengah semua. Teman-teman, equalizernya di sini. Efeknya nanti di sini. Jadi ini selain merekam dari BM 8000, ini juga merekam dari suara di komputernya.
Oke, ini kita masih di komputer, masih terhubung. Nah, untuk mengetahui bagaimana suara itu seberapa power di komputernya, ini mainnya di ini, main powernya. Kalau ini hanya untuk headsetnya, jadi ini dikurangi begitu, tidak akan berpengaruh di suara perekaman. Tapi ini berpengaruh di headset saya nggak mendengar apa-apa di headset. Tapi kalau ini dinaikkan, saya mendengar headsetnya. Begitu sebaliknya, kalau saya gunakan ini untuk mematikan headset saya, ya bisa jadi headset saya mati, tetapi yang jelas di komputer juga berkurang. Jadi ini yang utama. Jadi ini untuk memonitor suara di headset. Kalau ini yang benar-benar untuk merekam. Kalau ini yang keluar dari komputer ke alat ini. Kalau yang channel ini yang tidak saya pakai. Untuk yang ini bisa menggunakan, saya kurangi musiknya. Ini bisa menggunakan model yang stereo teman-teman ya. Kalau ini juga stereo, terus nanti bisa juga untuk terhubung direkam ke HP. Jadi sebenarnya ini juga bisa merekam ke input HP kalau tidak menggunakan model USB. Oke, begitu ya teman-teman, kira-kira unboxing kita hari ini. Semoga video unboxing ini bermanfaat. Untuk reviewnya, karena saya baru pakai, mungkin ya sekilas ini cukup lumayan untuk kebutuhan kami. Mudah-mudahan nanti dapat speaker yang lebih bagus sehingga alat ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Mohon di subscribe dan like jika video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.